Assalamualaikum, salam Indonesia, salam sejahtera. Ini ada statement dari anggota DPR yang mengatakan bahwa yang masyarakat yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang tolol. Apa itu nggak terbalik? Justru bagi masyarakat kecil yang tolol itu yang anggota DPR yang nggak tahu malu, nggak tahu kerja itu yang tolol. Dulu pun Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR, itu orang jenius. Itu sudah berpikir bahwa DPR itu fungsinya kurang, nggak ada fungsinya. Makanya dibubarkan pada Pak Karno dulu. Gus Dur juga IQ jenius, dia mengeluarkan dekret pembekuan DPR MPR pada waktu itu. Ya kan? Itu orang-orang jenius. Kalau masyarakat menginginkan DPR bubar kan alasannya sederhana. Secara fungsinya itu enggak ada fungsinya, masyarakat tetap begitu-begitu saja. Tengok mengelola negara dari berapa puluh tahun, negara yang kaya raya. Hasilnya apa? Hasilnya masyarakat tetap gitu-gitu aja, malah semakin diperas. Itu mengapa masyarakat ingin membongkar DPR. Terus anggaran untuk DPR itu begitu besar. Gaji, tunjangan itu berapa banyak itu. Kerjanya minim. Bukankah segala undang-undang yang berlaku di Indonesia itu yang menetapkan adalah DPR, walaupun bersama pemerintah, tapi tanda tangan terbesar kan DPR. Kalau DPR nggak menyetujui kan undang-undang itu nggak berlaku. Contoh konkret saja lah, undang-undang perampasan aset bagi koruptor itu sudah berapa tahun itu pun nggak dibahas-bahas. Masalahnya apa? DPR tidak menyetujuinya, cuma bilang iya akan dibahas, tapi tidak menyetujuinya. Tengok, itu pun nggak bisa disahkan kalau DPR-nya nggak mau tanda tangan. Itu yang jelas. Yang kedua, itu KPK dulu waktu penyadapan itu kan DPR tidak menyetujuinya dengan alasan privasi, alasan hak asasi manusia. Itu yang keberatan siapa? Ya anggota-anggota DPR itu sendiri. Sebab apa? Sebab dia juga yang melakukan korupsi. Kalau disadap nanti kan senang ketahuannya. Coba itu penyadapan itu disosialisasikan kepada itu para pekerja pabrik itu. Katanya, apa HP kamu kalau disadap keberatan? Mungkin dia tidak akan keberatan. Coba tanya pada itu pedagang-pedagang di pasar-pasar, gimana kalau HP kamu disadap KPK, apakah kamu keberatan? Dia mungkin bilang tidak keberatan. Masalahnya apa? Nggak ada jalurnya. Untuk apa keberatan? Mau disadap kayak mau apa? Dia kan nggak mencuri. Yang keberatan siapa? Ya DPR itu dengan alasan hak asasi manusia, alasan privasi ya. Itu sebetulnya cuma pakai alasan orang lain untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya sendiri kalau HP saya disadap pun tidak apa-apa. Apa yang mau disadap? KPK pun apa yang mau disadap kepada buruh-buruh pabrik, kepada pedagang-pedagang sayur, itu pada orang awam. Apa keperluannya disadap? Kan juga ada. Jadi masyarakat pun tidak takut. Yang takut siapa? Yang melakukan korupsi itu takut disadap, takut ketahuan. Lihat itu anggota DPR itu, kalau mengeruk, kalau maling duit negara, duit rakyat, itu selalu berjamaah, selalu berkelompok. Mana ada satu orang korupsi sendiri? Nggak ada. Itu mesti satu geng, satu lingkaran. Apa anggaran yang ditetapkan yaitu satu geng, itu satu lingkaran, satu kerja. Nggak pernah saya melihat DPR korupsi satu orang. Kasusnya mesti melibatkan seluruh kelompoknya itu. Itulah kerjanya, cuma merampok. Contoh itu kasus EKTP itu, dari dulu sampai sekarang siapa? Kan DPR semuanya yang merampoknya itu. Mana ada satu orang kasusnya? Banyak orang. Yang baru-baru ini kasus bantuan sosial itu, siapa itu? Cuma yang tersangka kan anggota DPR semua itu kan berkelompok, berjamaah, merampok uang negara dengan berjamaah,
Itu mungkin kemungkinan itu mau selamat itu senang kan, saling melindungi. Nah, saling melindungi. Nanti kalau ketangkap satu kan ketangkap semua. Kalau berkelompok kan senang. Lihatlah negara sekaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, apa yang nggak ada? Tambang emas, nikel, timah, pasir besi, lautnya begitu luas, hutan, semua ada. Tapi masyarakatnya gimana? Yang kaya kan yang di atas-atas itu, pejabat-pejabat yang korup itu, sama yang kongkolingkong sama pengusaha itu yang kaya. Justru anggota DPR yang nggak punya malu, sudah kerjanya nggak berfungsi, gajinya minta yang besar, sudah ketangkep korupsi, lagi cengar-cengir, lagi senyum-senyum dada-dada. Itu kan urat malunya sudah nggak ada sebagai manusia itu. Di kampung saja orang maling ayam ketahuan, itu jalannya menunduk, malu. Ini anggota DPR tidak, sudah ketangkap korupsi, tersangka, lagi cengar-cengir. Itu kan rasa malunya sudah tidak ada. Untuk apa dipertahankan? Bubarkan aja lah itu. Sebagai masyarakat awam saya sangat setuju sekali. DPR dibubarkan aja. Mungkin nanti ada sistem yang baru nanti, yang lebih baik. Oke, salam Indonesia.